Enggak, saya bercanda. Itu yang sambil di jalan hati-hati ya. Kalau bisa fokus, fokus dulu aja. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, 3 menit ke depan kita akan mulai kegiatannya. Tapi eh, sebelum nanti dosennya juga apa namanya memberikan materi atau informasi yang ingin disampaikan, jadi kita ada baiknya berdoa dulu ya. Semoga apapun yang kita ikuti pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya izin buka teman-teman yang mau nyalain mikrofonnya untuk menjawab juga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang menjawab salam saya. Selamat malam. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Jadi, izin perkenalkan terlebih dahulu. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama saya Valdi. Saya perwakilan dari tim MCU dan saya dari Jakarta. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu MCU, singkatan dari Mahakarya Citra Utama. Jadi, bukan medical check up aja ya, melainkan Mahakarya Citra Utama. Kami ini lembaga kursus pelatihan pertama di Indonesia untuk online ya, dan juga untuk tempat berkumpulnya dosen serta mahasiswa. Dosennya ngapain? Melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengajaran. Dan mahasiswanya tuh berkumpul biasanya kita belajar bersama terkait yang namanya soal-soal uji kompetensi. Nah, pada malam hari ini berkaitan dengan berkumpulnya teman-teman, ya saya izin panggilnya teman-teman, kakak-kakak, bapak ibu. Oke, jadi ada banyak nih panggilannya ya. Jadi buat kakak-kakak yang mau panggil saya Mas Faldi boleh, Bang Faldi boleh, langsung panggil nama juga nggak masalah ya. Jadi nama saya Faldi, eh, saya yang akan mendampingi yang menjadi moderator pada malam hari ini untuk kakak-kakak dan teman-teman mengikuti webinar keperawatan. Sudah menunjukkan 19.15. Assalamualaikum, mohon izin Ibu Dokter Yektining Tiastuti, apakah sudah ada di dalam Zoom? Oke, saya spotlight dulu. Kayaknya suaranya kecil. Ibu boleh. Oh, sebentar, saya besarin suaranya. Oke. Oke, sudah kedengeran Mas suaranya? Oke, Bu, sudah aman. Oke. Ya, bagaimana Ibu kabarnya? Iya nih, nunggu-nunggu Mas Aldi nggak datang-datang ini. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Udah lama sekali ya saya nggak main ke Purwokerto. Ya. Insya Allah nanti Bu, kalau ada kesempatan saya main ke sana. Oke, Oke. Bu Dokter, Valdi izin, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman, khususnya untuk Zoom pada malam hari ini berkaitan kepada teman-teman di keperawatan, baik dari profesi nurse ataupun D3 perawat. Silahkan, Bu Dokter. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, dari Sabang sampai Merauke tadi sudah di absen ya, Mas Wandi ya. Alhamdulillah Bu, sudah. Luar biasa ya, Mas Wandi ya. Hari malam ini ya kebetulan semuanya bisa meluangkan waktu di sela-sela. Harusnya kan malam mingguan ya, harusnya kan di kafe ya, bukan di depan komputer ya. Oke, nah ternyata masih menyempatkan yang tentunya mungkin ada informasi penting yang ingin Bu Yukti sampaikan bahwa untuk uji kompetensi nasional pelaksanaannya yang selama ini dihandle oleh panitia uji kompetensi nasional ya untuk kedepannya akan diambil alih atau akan berpindah ke kolegium. Jadi nanti yang akan menjadi motor utama pelaksanaan uji kompetensi nasional itu bukan lagi panitia Ukomnas ya, tetapi adalah dari Kolegium Keperawatan Indonesia.
Nah, barangkali nanti ada sedikit mekanisme, mungkin sudah tanya-tanya sama kakak kelas, bagaimana prosedur ujian dan sebagainya. Bisa jadi ya, nanti ada perubahan prosedur, perubahan mekanisme, ya, dan sebagainya. Tetapi insya Allah, kalau untuk soal-soal, karena hampir semua yang menyusun soal Ukomnas itu hampir sama dengan yang dulu, hanya memang sekarang digawangi oleh tim yang ada di Kolegium Keperawatan secara nasional. Nah, kebetulan Bu Ikti sendiri ya ada di tim pengampu cabang ilmu, ya ada 13 orang dari dosen maternitas yang masuk di dalam Kolegium Keperawatan untuk cabang ilmu pengampu ilmu keperawatan maternitas. Jadi saat ini statusnya sedang diminta untuk mengumpulkan soal, ya sudah. Kemudian nanti soal akan direview, ya. Harapannya itu yang akan digunakan untuk periode 2 nanti, ya. Karena periode 1 kan sudah. Kemarin adalah masa transisi, masa peralihan, masih dipegang oleh Komite Nasional Uji Kompetensi. Nah, periode 2 nanti sudah diserahkan ke kolegium. Itu informasi terkini yang bisa Ibu sampaikan ya. Sehingga tetap harus belajar ya, tetap harus belajar terus ya. Karena memang uh, dari kebijakan-kebijakan juga mungkin ada banyak perubahan nantinya ya karena memang sudah diambil alih oleh kolegium. Itu Mas Waldi yang bisa Ibu sampaikan di awal ya, tapi jangan menurunkan semangat, tetap kita belajar terus ya. Bersama dengan MCU, insya Allah semuanya akan kompeten. Amin ya Robbal Amin. Amin. Alamin. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak atas informasinya Bu Dokter ya. Teman-teman, kembali lagi kesimpulannya adalah yang tadi sudah dibilang sama Bu Dokter, disampaikan, tetap semangat ya. Di sini udah ada dosennya langsung yang bisa membantu teman-teman untuk menghadapi uji kompetensi. Langsung aja, ikan hiu makan topat. Nah, tetap semangat. Oke, Bu Dokter, ini yang share screen dari Valdi atau dari Ibu? Udah tak kirim tadi soalnya Gimana ke Bu? Mas Adi. Oh, udah di-share ya? Sebentar Bu. Tak kirim ke Mas Waldi kalau gitu. Tadi tak kirimnya ke Mas Adi. Valdi cek dulu Bu. Mas Adinya soalnya di bidan, Bu. Oh ya udah, tak kirim ke Mas Waldi. Oke, boleh, Bu. Teman-teman mohon izin ya, mohon ditunggu. Kita akan latihan soal pada malam hari ini seperti biasa. Yang sudah pernah mengikuti kegiatannya MCU, kita udah pasti bakal latihan soal biar terbiasa. Tapi yang belum, saya akan membantu membacakan sekalian untuk rules-nya. Jadi rules-nya gampang. Dari soal yang akan nantinya disampaikan, teman-teman cukup pahami dianalisa dari waktu yang diberikan. Kira-kira nanti teman-teman jawabannya apa? Dari jawaban A sampai E, ya. Kalau sudah, nanti baru saya buka kolom chatnya dan teman-teman baru bisa menjawab. Oke, jadi seperti itu aja, gampang. Setiap satu soal itu 1 menit, biar teman-teman terbiasa juga ya menghadapi UKOM. Karena kan nanti UKOM itu 180 soal atau 3 jam, jadi satu soal 1 menit. Valdi izin share screen ya, Bu Dokter. Mas Waldi kabur loh kameranya Mas Waldi. Oh iya, buram sebentar Ibu. Sip. Oke, Bu Dokter, Valdi izin mulai sudah bisa Ibu? Ya, silakan. Oke, teman-teman silakan ini untuk latihan soal kita pada kegiatan webinar di malam hari ini. Silakan dianalisa untuk kasus di depan. Kita mulai 1 menit dari sekarang. Silakan.
Mas Faldi, Ibu biasanya kan kehamilan ya. Ini nanti Ibu Iya. kehamilannya cuma satu, Ibu perbanyak persalinan ya. Oke, siap. Nanti Nggak untuk apa-apa, Bu berikutnya Dokter. nanti bayi baru lahir. Jadi biar semuanya nanti kena. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter. Eh, Teman-teman, ini 1 menit sudah berjalan. Kolom chat saya buka, silahkan sambil menunggu yang memberikan jawaban A sampai E di kolom chat, yang mau raise hand untuk memberikan statementnya, ya. Saya A Kak, karena apa? Karena apa gitu. Soalnya di sini di kolom chat udah ada nih dari Kak Eka yang pertama kali membuka 7 orang, 8 orang. Ayo, ini 600 orang. Yang jawab baru 30. Nih kolom chat, silakan ditaruh jawabannya. Ini D, 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 B. Oke. Ada D, ada B. Siapa yang mau raise hand? Ayo. Ada E juga. Tapi paling banyak ini ada di D sama B nih. B, D, E. Ada C juga. Ada lagi yang mau jawab A? Ada juga. Yaudah, semua opsi jawaban keluar. Jangan dicoret-coret dulu ya. Teman-teman, adakah yang ingin mewakilkan? Kak, saya jawabannya posisi tidur miring ke kiri yang B. Karena apa? Saya lihat di kasus di atas bagaimana. Nah, itu boleh. Ayo, di raise hand nanti saya nyalakan kameranya. Nggak masalah, nggak perlu takut, nggak perlu malu, atau nanti jawabannya kurang tepat atau salah. Ya, karena kita sama-sama belajar. Ada nggak yang mau menyampaikan sebelum dibahas? Jangan dicoret-coret dulu, Kak Nova. Saya bisa sebutkan namanya nih, ketahuan yang coret-coret. Nggak ada? Oke. Ada nih. Selamat malam dari ini display name-nya ya. Pak Nyangko. Saya izin panggilnya Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, mohon izin dari kampus mana Pak? Dari ITKS Muhammadiyah Kalbar. Oke, TKS Muhammadiyah Kalbar. Boleh silakan Pak Nyangko. Nah, terima kasih. Nah, jadi menurut saya dengan kasus di atas ya, ibu hamil dengan keluhan seperti di atas, jadi menurut saya jawaban yang tepat yaitu B, posisi tidur miring ke kiri. Itu karena memang kalau pada saat kehamilan di trimester 34 minggu itu trimester ketiga, jadi sesaknya itu sering disebabkan karena tekanan uterus terhadap diafragmanya. Kemudian juga eh, posisi miring kiri itu dapat meningkatkan aliran darah ke uterus dan juga mengurangi tekanan di uterus yang otomatis akan membantu untuk mengurangi keluhan dari sesak nafas klien. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Nyangko saya. Izin matikan mikrofonnya, lalu saya kembalikan kepada Bu Dokter. Kira-kira apa yang tadi sudah disampaikan, apakah sudah tepat? Silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya, ketika menghadapi soal, hati-hati sekali ya. Harus dibaca dengan cermat sampai dengan terakhir, karena banyak jeglongan, ya, banyak apa jebakan, ya, jebakan Batman, ya. Tolong hati-hati sekali ketika membacanya, ya. Tadi banyak yang menjawab adalah semuanya ada sih sebetulnya, semua memilih ada jawabannya. Tetapi tadi yang sudah Pak Nyangko tadi ya menjawab dengan B adalah posisi tidur miring ke kiri ya. Mohon dapat dicermati kembali soalnya, nanti Ibu jelaskan jawabannya apa dan kapan kalau itu jawabannya nanti. Kalau B itu kalau kondisinya seperti apa ya, kemudian kondisi yang positif, yang C seperti apa, yang D seperti apa, dan yang E seperti apa. Ya, oke, mungkin next slide kita lihat, Mas, kunci jawabannya. Oke, kunci jawabannya adalah D. Apa tadi? D. Ini Bu. Adalah nices. Ya, apa itu nices? Berarti dadanya lebih rendah, seperti orang sujud. Ya, oke. Sementara ya, ninya ya lututnya menekuk seperti orang sujud ya, kemudian dia kepalanya akan lebih rendah. Kenapa demikian? Coba kita cermati kasusnya ya. Di kasus tersebut dia memang 34 minggu dengan keluhan merasa sesak nafas sejak 1 minggu yang lalu dan merasa penuh di perut. Itu betul ya. Karena apa? Karena memang kalau dia tidur biasa yaitu dia akan diafragma menekan
Ya, diafragma tertekan oleh besarnya fundus uteri atau besarnya kandungan sehingga membuat sesak nafas. Namun demikian ya, kita kasus seterusnya dari hasil pemeriksaan Leopold ya. Leopold tinggi fundusnya 30 cm. Lihat di sini, bagian fundusnya teraba bulat, keras, melenting. Artinya apa yang ada di atas? Yang ada di atas, karena di atas itu bulat melenting dan bagian bawahnya justru lunak, tidak melenting. Artinya berarti presentasinya adalah bokong atau sungsang. DCC-nya 140 menit terdengar jelas, artinya berarti tidak ada masalah dengan JCC-nya. Dan terdengar jelasnya pun di sebelah kiri atas pusat ya. Itu tandanya bahwa bayi ini kepalanya belum mapan ke bawah. Padahal usianya tadi sudah berapa minggu? 34 minggu. Ya. Dia seharusnya di 36 itu semuanya mapan ya, atau sebelum 36 bahkan sudah ada yang mapan seperti itu. Tahu ya mapan, maksudnya kalau bahasa Jawa itu adalah sudah sesuai, sudah benar posisinya, sudah normal itu ya. Harusnya kan kepala di bawah. Nah, prioritas kita anjuran yang tepat ini bukan untuk sesak nafasnya dulu, tetapi bagaimana dia harus mempersiapkan janinnya agar janinnya muter dengan sempurna sehingga kepala nanti di bawah. Ya, jadi kalau kita lihat ini dia masih dengan presentasi bokong atau sungsang. Nah, dapat terjadi karena memang kondisi normal janin yang umumnya itu akan berputar selama dalam kandungan. Nah, ini tetapi tidak berputar ya, sehingga tetap saja kepalanya ada di atas ya, padahal harusnya kepala di bawah. Selama masa tumbuh kembang janin itu masih bergerak-bergerak terus. Kemudian semakin besar, semakin penuh itu kandungannya, dia tidak lagi bisa bergerak. Harapannya pada saat dia bergerak menjelang atau pada 36 minggu, posisi itu sudah kepala di bawah sebagai posisi terakhir yang nanti akan menentukan proses kelahiran. Oke, next Mas. Masih ada lanjutan pembahasannya. Oke, janin akan berhenti ketika bagian terendah itu sudah masuk ke dalam pintu atas panggul atau yang disebut dengan engagement. Nah, ketika kepala sudah nancap atau engagement, yaitu sekitar kalau primigravida itu di usia 36 minggu ke atas, kalau multi memang kadang menjelang persalinan baru engage atau baru masuk benar-benar kepalanya ke dalam panggul. Nah, pada kasus tersebut umurnya sudah 34 minggu, tapi presentasi terendahnya masih bokong tadi, masih lunak kan yang teraba di bawah. Nah, janin masih punya kesempatan sampai dengan nanti aterem 37-40 untuk diberi kesempatan muter. Bagaimana caranya agar janin ini bisa muter lebih cepat? Yaitu ibunya sering-sering melakukan posisi tidur nices, yaitu nungging. Sehingga harapannya ya dengan posisi nungging ini, kepala janin akan tertarik oleh gravitasi, sehingga yang tadinya presentasinya bokong dapat berubah menjadi presentasi kepala. Sehingga nanti persalinannya dengan persalinan kepala. Ketika kalau sudah di bawah, masuk dalam pintu atas panggul, pada sebelum proses persalinan dimulai, sehingga nanti tidak terjadilah persalinan sungsang atau presbul. Begitu penjelasannya Mas Faldi. Jadi hati-hati, jangan putus di jalan sesak nafas doang bacanya. Tetapi harus lengkap dan dianalisis. Kepala di mana, bokong di mana, mananya yang nggak normal, sehingga harus dianjurkan untuk apa. Oke, siap, mantap. Terima kasih banyak Bu Dokter untuk pembahasannya terkait untuk nomor yang pertama ya. Beberapa teman-teman masih banyak yang terkecoh, tapi nggak masalah. Tenang, soal ini nggak cuma satu atau dua. Silakan dicoba lagi. Kalau teman-teman bisa, dicatat. Nomor satu, saya jawab apa? Ternyata jawaban yang paling benar apa? Biar nanti ketika soft file ini dikirim buat teman-teman belajar, itu sudah ada bahan buat evaluasi ya. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya teman-teman. Ini sudah ada sekitar 700 peserta.
Kita naikin lagi sampai 1.000 ya. Nggak apa-apa malam minggu nggak jalan sama Hayang. Yang penting kita belajar di sini bareng-bareng ya. Kita belajar bareng-bareng. Jadi teman-teman, ini untuk nomor soal yang pertama. Kita lanjut ya ke nomor soal yang kedua. Izin Bu Dokter. Ya, silakan. Nah, silakan dipahami, dilihat Nah, lagi. ini soalnya mudah sekali. Nah, dapat bocoran tuh, mudah katanya. Ya, silakan. Ayo, 1 menit dari sekarang. Masih ada 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, silakan. Diberikan di kolom chat 5 orang. Baru 5 orang dari 700 orang loh. Oke, di sini A, B, dibuka E dengan ada semua. C oke, ada, D ada, A ada. Ayo. A, B, E. Tapi masih E. paling banyak B nih, Bu. Ya, C, A, B, D ada semua, Mas. Oh, ada semua. Oke, teman-teman ya, berarti ini menunjukkan bahwasannya memang soal hukum itu mengecoh. Ya, karena teman-teman melihat, oh ini kayaknya sama semua gitu. Ya udahlah gitu ya kan. Tapi kan pada satu hukum pasti cuma satu tuh jawaban yang paling tepat. Tapi nggak masalah, sambil menunggu saya mengembalikan kepada Bu Dr. Yekti untuk membahas, kita diskusi bersama. Ya, silakan yang mau menyampaikan statementnya. Yang A, Kak, karena apa? Yang B, karena apa? Kak Juniati jangan dicoret-coret dulu. Di raise hand aja. Seperti sebelumnya disebutkan nama kampusnya. Wow, dari Bapak atau Kak Agus. Selamat malam. Wah, tadi udah nyalain raise hand. Mana nih? Atau yang lain juga boleh. Ayo, yang mau Pak, raise hand. Silakan. maaf Pak, Oh iya, sebelumnya silakan Pak Agus. saya memilih option B Karena, karena di pembukaan serviks sudah mencapai 8 cm. Kontraksi juga semakin sering, Pak. oke, dari institusi mana Pak Agus? Waduh, keperawatan HT. Apa nih, Hang Tua kah? Coba. Dari D3 keperawatan lahat. Oh, Poltekkes. lahat. Oke, siap. Terima kasih, Kak Agus. Oke, jadi itu ya yang B. Buat teman-teman, siapa tahu ada yang jawabannya sama, ya itu ya. Nggak ada lagi, berarti saya izin kembalikan kepada Bu Dokter. Dari apa yang sudah disampaikan, bagaimana tanggapannya Bu Dokter? Silakan. Baik, Mas Waldi. Ya, ini banyak yang terjebak, kena jebakan Batman lagi nih ceritanya ya. Hati-hati ya ketika kita mendapatkan soal seperti ini dengan pilihan jawaban yang hampir-hampir mirip dan hampir-hampir sempurna, maka kita harus cari yang paling, ada kata paling, yang paling tepat yang harus kita pilih ya. Oke, tadi Pak Agus menyampaikan hanya dengan indikator satu saja 8 cm ya berarti fase aktif ya. Sementara di bawah ada pilihan yang lain kan gitu ya. Oke, next coba kita lihat kunci jawabannya apa? Apakah B betul ataukah yang lain? Oke, kunci jawabannya adalah E, bukan B. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, dan ada yang E. Oke, ya. Kita lihat data yang kita pertimbangkan apa. Tinggi fundus terinya 32 cm, kepalanya sudah masuk 2/5, kontraksinya 3 kali dalam 10 menit selama 42 detik setiap kali kontraksi. Periksa dalamnya atau VT-nya, porsiotipis lunak, pembukaan serviks 8 cm, selaput beban positif, presentasi kepala ubun-ubun kecil, kanan depan. Penurunan kepala ada di Hodge 3. Nah, kata kuncinya adalah disuruh menentukan fase persalinan.
Memang kalau hanya sekilas itu menjadi fase aktif ya. Tetapi ya kalau kita lihat di sini di pembahasan sudah Ibu jelaskan di situ bahwa persalinan memang dibagi menjadi dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif ya. Fase laten yaitu memang betul tadi dari pembukaan serviks 1 sampai dengan 3 cm. Kenapa ini disebut laten? Karena lelet, karena lambat. Ya hanya buka 3 cm aja butuh 8 jam. Maka itu disebut dengan fase laten ya. Sedangkan fase yang kedua adalah fase aktif, yaitu pembukaan dari 3 tadi sampai dengan 10 cm atau pembukaan lengkap. Nah, pada fase ini memang kontraksi terus menjadi lebih efektif, dari 3 kali menjadi 4 kali, ya dari kurang dari 40 detik menjadi 45 detik, ya setiap kali kontraksi, sampai nanti maksimal kontraksinya yaitu 4-5 kali dalam 10 menit, setiap kali kontraksi kurang lebih lamanya adalah 45 detik atau 50 detik. Ya. Kemudian next Mas, ya, jadi ada peningkatan frekuensi, durasi maupun kekuatan kontraksi. Nah, fase aktif masih dibagi lagi 3 fase, yaitu aktif akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Ya, aktif akselerasi adalah pembukaan 3-4 cm, hanya buka 1 cm butuh 2 jam, ya. Fase aktif dilatasi maksimal 4-9 cm, ini butuh 2 jam lagi. Kemudian fase aktif deselerasi membutuhkan waktu atau pembukaan 9-10 cm, butuh waktu 2 jam. Jadi kalau tadi 8 cm yang betul adalah fase aktif dilatasi maksimal. Selamat ya yang sudah jawab E, ada juga tadi yang sudah bersorak-sore. Benar karena jawabannya E. Oke, mantap. Terima kasih banyak Bu Dokter. Ya, untuk pembahasannya untuk soal nomor yang kedua. Jadi tadi apa jawabannya teman-teman yang tepat? Yang E, ya. Jangan berkecil hati untuk memilih opsi jawaban yang lain karena kita masih ada soal berikutnya. Tapi ini sudah ada mau menyentuh 800 ya, sekitar 760 orang. Saya mau tanya dulu, saya mau dengar semangatnya dulu, saya mau tahu, saya mau dengar suaranya juga. Masih perlu dilanjut, masih semangat atau tidak? Masih banget. Masih semangat. Lanjut. Oke, terima kasih atas responnya. Berarti di sini saya pastikan teman-teman masih memperhatikannya, jadi nggak ada yang ketiduran. Soalnya biasanya ada yang ketiduran. Ya udah, teman-teman, kita next. Silakan ini untuk nomor soal yang berikutnya. Kita pahami lagi untuk kasus yang nomor soal ketiga, silahkan. 1 menit dari sekarang. Oke, kolom chat saya hidupkan dan di sini udah ada yang bersemangat sekali ya. Di sini ada Kak Yogi. Sebentar Kak Yogi, saya lihat dulu jawaban teman-teman di kolom chat karena ini udah banyak banget ya. Ini ada jawaban B, ada A, ada C, yaudah A, B, C, D ada, yang E saya belum lihat. Oh yaudah A, B, C, D, E lagi. Oke, selamat malam Kak Yogi. Baik, terima kasih. Apakah kedengaran? Dengar Kak, siap, aman suaranya. Dari kampus mana Kak Yogi? Izin perkenalkan, nama saya Yogo Besman Purba. Saya salah satu mahasiswa keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baru Dolok Sanggul, asal dari Medan. Oke, dari Dolok Sanggul ya, Sumatera Utara. Silakan Kak Yogi. Izin di sini soal yaitu apakah tindakan keperawatan yang paling tepat untuk mempercepat proses persalinan pada kasus tersebut, yaitu di sini saya saya mendapat jawaban yaitu
B, yaitu ajarkan teknik meneran yang benar. Sekian dan terima kasih. Oke. Sebentar, Kak Yogi. Dari kata mana atau kata kunci yang mana yang menentukan Kak Yogi ini memilih opsi jawaban yang B? Mungkin boleh Mungkin disampaikan untuk di mana? eh, dengan kata kunci eh, eh, kan, eh, Nggak apa-apa. Salah benar nggak masalah. Biar nanti bisa dikorek, dibantu diluruskan juga sama narasumbernya. karena di sini kondisi kepala sudah masuk 2/5, jadi kita hanya menganjurkan untuk teknik mengeran yang benar. Sekian dan terima kasih. Oke, mantap. Kalau begitu saya turunkan tangannya Kak Yogi. Ini dari tadi cowok semua ini. Coba deh, Bu Dokter saya izinnya ini satu nih. Ini namanya Kak Lucy Puspitasari. Ini harusnya perempuan nih. Coba Kak Lucy, jawabannya sama atau beda Kak? Saya mau dengar dulu, sama atau beda? Wah, lagi di kereta Oh, ini. Lagi di oh kereta ya. iya. Baiklah. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Lucy Puspitasari. Saya dari Keperawatan Bakti Wisata Bengkulu. Untuk opsi jawaban sama seperti Kak Yogi, yaitu B. Karena di sini kan tindakan keperawatan yang paling tepat. Sedangkan keluhan pasiennya tuh sudah sering mengeluhkan perut kencang, mulas-mulas, lendir lendir bercampur darahnya positif, ketubannya positif, pembukaan serviknya sudah 7. Makanya pilihan saya B, ajarkan teknik meneran yang benar. Oke, Baik, terima kasih. mantap. Terima kasih Kak Lucy dari Bengkulu sama dari Medan tadi ya, dari Sumatera Utara, Dolok Sanggul. Saya turunkan tangannya kalau begitu saya kembalikan kepada Bu Dokter. Kira-kira tanggapannya apakah sudah tepat? Silahkan Bu Dokter. Baik, ini sepertinya ya Mas Waldi, teman-teman ini kayaknya di intranatalnya masih pemahamannya belum terlalu dalam ini ceritanya ya. Oke, dari dua-duanya ini belum tepat jawabannya ya. Coba kasusnya kita cermati bersama-sama ya. Kapan kita akan mengajarkan meneran, kapan kita harus menganjurkan miring kiri, kapan harus mengajarkan relaksasi nyeri, dan sebagainya. Dan di kasus harus dicermati, data manakah yang mengakibatkan itu tidak boleh dilakukan dulu misalnya ya. Contohnya ini memang orang sudah dalam posisi impartu pasien ini ya, karena sudah ada mules-mules, sudah ada bloodstream atau lendir darah. Mulus-mulusnya sudah 6 jam yang lalu dan sudah semakin sering, artinya kontraksinya sudah semakin bagus ya. Tinggi fundusnya 32 cm, betul kepala sudah masuk 2/5, artinya dia sudah ada di bidang Hodge 3 ya. Kontraksinya udah 4 kali dalam 10 menit, setiap kali kontraksi 45 detik. GCG-nya juga bagus, porsionya sudah tipis lunak, pembukaan serviknya 7 cm. Tapi selaput ketubannya masih ada. Artinya apa? Ketubannya belum pecah ya. Presentasi kepalanya memang sudah di Hodge 3 gitu. Ingat ya, ini ketubannya belum pecah. Kalau ketubannya belum pecah, kita belum akan memulai untuk memimpin mengejan ya. Sehingga ibunya mungkin belum akan diajarin bagaimana teknik mengejan yang benar. Itu tadi kalau pilihan jawabannya B. Coba kita lihat ya. Jawabannya apa jadinya? Kita lihat Mas Faldi. Jawabannya berarti kita harus mempercepat agar ketuban cepat pecah ya. Dan kepala bisa cepat turun. Apa itu? Yaitu dengan menganjurkan ibunya jalan-jalan. Bu, masih boleh jalan-jalan, sudah pembukaan 7. Masih. Tapi karena ketuban belum pecah, masih boleh jalan-jalan di sekitar tempat tidur saja. Jangan jalan-jalan keluar dari ruangan ya. Nah, sehingga di sini kata kuncinya adalah, tadi soalnya adalah tindakan untuk mempercepat proses persalinan. Pada fase aktif persalinan dengan selaput ketuban belum pecah, mobilisasi dapat dilakukan untuk mempercepat proses persalinan. Kalau ibunya nggak mobilisasi malah semakin lama, nggak cepat ya.
Maka ibunya harus dimobilisasikan, boleh berjalan, boleh berdiri, dan juga boleh jongkok. Ya. Mobilisasi membantu mempercepat proses persalinan dengan dia berjalan, dengan dia berdiri, dengan dia jongkok, janin akan turun lebih cepat. Janin yang turun, kepala janin yang turun akan mendorong ya ketuban untuk lebih cepat pecah. Ya. Mobilisasi juga dapat membantu mengurangi nyeri dan memberikan perasaan lebih terkendali bagi ibu. Gerakan fisik yang terjadi selama mobilisasi juga akan merangsang untuk kontraksi rahim lebih kuat sehingga mendorong janin untuk turun, kepala turun, membantu untuk mendorong ketuban agar lebih cepat pecah. Kalau ketuban sudah pecah, baru kita pimpin untuk persalinan. Ajarkan ibu teknik mengejan yang benar, kita pimpin untuk persalinan. Next, Mas Waldi, masih ada penjelasan berikutnya? Oke, nah ini manfaat dari mobilisasi pada persalinan, mempercepat persalinan, yaitu dengan gerakan fisik membantu mempercepat pembukaan serviks dan juga proses persalinan secara keseluruhan. Meredakan nyeri dengan mobilisasi, ibu itu akan merasakan agak terabaikan nyerinya ya, karena dia dengan berjalan-jalan sehingga bisa mengurangi rasa tidak nyaman atau nyeri. Juga membiarkan ibu bisa memilih posisi persalinan dapat memberikan rasa kontrol yang lebih besar bagi ibu ya. Mas Faldi, ya ini tadi kan hampir semuanya terjebak ya, meskipun ada yang hore-hore karena benar jawabannya ada di C ya. Oke. Sekarang Ibu mau kasih soal yang kebalikannya. Nah, kalau tadi udah Ibu jelaskan, jangan ke soal berikutnya, tapi soal yang hampir sama seperti tadi, ya kenceng-kencengnya sudah sama dan sebagainya. Tetapi ini pembukaannya sudah lengkap, ya. Tetapi ketuban belum pecah. Nah, sorry, tadi ketuban kan belum pecah ya? Ini Bu kasusnya Bu. Oh bukan, oh ya, oke. Nah sekarang kalau kasusnya adalah, pembukaannya sama ya, 7 cm, tapi ketubannya sudah pecah. Apa yang harus dilakukan? Nah, kasus yang sebaliknya, sama nih pembukaannya 7 cm, ya. Tapi selaput ketubannya sudah pecah. Apa yang harus kita lakukan? Ayo silakan teman-teman. Ada yang raise hand. Harus kita Sebentar Bu. apakan nih pasiennya? 7 cm. Tapi ketubannya sudah pecah. Gimana ya? Sebentar ya, Bu Dokter dan teman-teman, ini laptop saya ngeblank. Saya nggak bisa gerak. Tapi suaranya masih kedengaran. Oke, sudah, bisa. Kak Yogi yang resen. Silakan Kak Yogi lagi. Baik, untuk jawabannya yaitu B. Jadi ibu tadi sudah mengajarkan bahwa ketika ketuban sudah pecah, jadi kita hanya bisa menganjurkan ajaran teknik mengeran yang benar. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan Bu Dokter. Pembukaannya baru 7, Pak Yogi. Ya, Oke, ada lagi nih Bu dari pembukaannya baru 7, ketubannya sudah pecah. Apa yang harus kita sarankan? Oke, mohon izin Bu Dokter. Tadi Kak Yogi sudah. Ini dari Kak Erni. Kakak atau Bu Erni? Mana tadi mungkin? Silakan. Silakan. Dokter, kalau sudah ketubannya pecah itu kan dianjurkan tidur miring ke kiri aja, supaya jangan kekeringan. Mohon maaf, sepertinya agak kurang jelas juga ya, Bu. Tadi jawabannya miring ke kiri katanya. Disuruh miring ke kiri. Ya. Oke, terakhir deh Bu, ini Bu. Terakhir Bu. Oh ya, boleh. Ini atas nama iPhone ini, display name-nya belum diubah. Namanya siapa Kak? Selamat malam. Selamat malam Kak, nama saya Eldito Mubarak dari kampus Universitas Indonesia. Oke, silakan. Baik, untuk jawabannya menurut saya anjurkan untuk tidur miring kanan dan miring kiri. Yes, jawaban yang terakhir yang betul sekali ya. Oke, jadi kalau pembukaan serviksnya ya belum lengkap, tadi kan masih 7 cm ya, tapi ketubannya sudah pecah, pasien tidak boleh turun dari tempat tidur.
Bagaimana caranya? Apa fokus kita? Yaitu harus mempercepat agar pembukaan serviksnya itu lebih cepat lagi. Karena ketubannya sudah pecah. Jangan sampai nanti terjadi ketuban pecah dini, yaitu ketuban lebih dari 6 jam pecah, belum ada proses persalinan. Itu akan berakibat infeksi pada janin dan juga kepada ibunya. Nah, oleh karena itu kita bisa mempercepat proses untuk pembukaan serviks pada ketuban yang sudah pecah, tapi ibunya nggak boleh meninggalkan tempat tidur. Karena kalau ketuban sudah pecah, bisa sewaktu-waktu persalinan bisa terjadi. Kita hanya bisa menyarankan ibunya untuk miring kanan dan miring kiri, bukan hanya miring kiri saja, miring kanan dan miring kiri, pokoknya perubahan posisi. Kalau ibunya masih bisa jongkok, boleh jongkok tapi di tempat tidur, ya. Jadi dogrok di tempat tidur, jongkok di tempat tidur. Kenapa? Karena ketuban sudah pecah, bisa sewaktu-waktu kepala bisa lahir, ya. Nah, oleh karena itu betul sekali tadi, bukan hanya miring kiri, tapi kanan kiri, perubahan posisi, ya. Kalau masih bisa jongkok-jongkok, kalau tidak bisa ya sambil ngangkang, sambil setengah duduk, ya. Sehingga harapannya, ya, kepalanya itu turun dari host 3, mendorong, ya, kemudian mendorong serviks untuk segera membuka lengkap, ya, sehingga begitu pembukaan lengkap, ketubannya sudah tidak ada, kita pimpin mengejan, ajarkan ibunya untuk mengejan dengan benar, ya, sehingga harapannya bisa persalinan dengan spontan. Itu Mas Faldi, jadi ekstra nih tambahannya ya, tambahan soal kasus yang hampir sama, tetapi ketubannya sudah pecah. Gimana yang harus kita lakukan? Hati-hati ya kalau baca soal, cermati betul ya sampai dengan akhir dibacanya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadi ada sedikit tambahan dari Bu Dokter Yekti untuk contoh kasus. Kalau misalkan berbeda sedikit untuk kasusnya seperti ini, itu gimana teman-teman? Tapi ternyata tadi masih mampu memahami dari apa yang sudah ditanyakan sama Bu Dokter. Oke, sebelum next, coba saya tanya lagi sama teman-teman. Bu Dokter Valdi izin ya Bu. Ya. Nah, coba teman-teman ini kan saya berbagi pengalaman aja ya, atau saya punya pertanyaan. Karena dari beberapa dosen, saya nggak menyebutkan nama kampus atau daerahnya, beberapa tuh dari setiap masing-masing institusi ada yang beralasan untuk pertimbangan praktis mahasiswa tuh banyak yang melakukan penelitian untuk studi kasus, atau memang ada yang baru sidang kayak dalam waktu dekat. Jadinya ada kemungkinan teman-teman yang belajar soal uji kompetensi itu potensinya mengendap atau nanti khawatirnya takut lupa kalau belajar soalnya dari jauh-jauh hari. Pertanyaan saya buat teman-teman yang dari dalam Zoom, untuk statement seperti itu, apakah memang kita perlu belajar uji kompetensi dalam waktu dekat atau justru bahkan dari jauh-jauh hari? Coba dijawab. Jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, Kak. Jauh-jauh hari. Dari Dari jauh-jauh jauh hari. hari, Nak. Jauh-jauh hari. Biar mengingat terus, mengulang terus, Kak. Oke. Terima kasih banyak ya. Jadi ini baru muncul, maksudnya sangat disayangkan kalau memang ada beberapa ya teman-teman yang diharuskan atau diwajibkan dari kampus tuh dalam waktu dekat. Sebenarnya sangat disayangkan harusnya dari jauh-jauh hari. Seenggaknya teman-teman yang tadi sudah saya sampaikan di awal punya bank soal atau pegang bank soalnya. Ya, biar apa? Karena kan kita sepengalaman ya, saya ya, bertanya atau surveinya tuh setelah kita UTS ataupun UAS, kadang-kadang kan teman-teman tuh jarang dapat soal. Nah, jadi beberapa tuh ada yang mengandalkan, ya udahlah ikut di sini, ya udahlah ikut di sana. Di sana dapat loh soalnya, di sini dapat loh soalnya. Karena beberapa tuh ada yang kadang suka susah dapat soal di kampus, kan kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman, tadi jawabannya sudah tepat. Kapan kita harus mempersiapkannya? Kalau bisa dari jauh-jauh hari. Mau yang sambil KTI, bilangnya yang mau sambil LTA biasanya ya, lagi laporan gitu. Ya, ya udahlah. Maksudnya nggak perlu dihiraukan juga. Kalau misalkan memang perlu dari jauh-jauh hari, ayo ikut sama MCU. Teman-teman mau ikut webinar seperti ini silahkan. Tapi kalau misalkan mau ikut juga bersama-sama belajar bareng di MCU secara intens, itu juga ada. Ya, ikut apa Kak? Bimbelnya contoh. Atau misalkan ada aplikasinya Kak, biasanya ada. Kalau misalkan untuk adik-adiknya. Kalau yang dalam waktu dekat mau UKOM, berarti ikutnya bimbelnya. Ada buku, ada bimbel. Mau ikut bimbel seperti apa? Saya contohkan. Saya izin share ya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi, nanti di kolom chat akan dibantu di-share dari tim MCO.
Kalau untuk saat ini, saya bantu sampaikan untuk teman-teman yang mau ikut bimbelnya. Gimana caranya? Ini saya share cara bagaimana teman-teman bisa ikut bimbingannya. Nanti ada link Gform di kolom chat yang diberikan oleh tim MCU. Nah, Mas Luki sudah mengirimkan. Isi nama lengkapnya. Misal nama saya Muhammad Rivaldi. Terus asal institusi dari MCU atau dari Stikas MCU, dari Universitas MCU. Terus emailnya yang aktif apa? Di sini diterterakan dari Prodi D3 atau Professionals. Lalu Kak, saya ikutnya di tahun 2025 di nanti Juli atau Agustus. Karena kan tiap tahun biasanya periode kedua itu Juli atau Agustus. Ikut. Kak, saya ikutnya di yang ketiga nanti di Oktober. Klik. Kak, saya belum tahu ikutnya kapan. Saya tahunya cuma tahun 2025. Klik lainnya, tulis diketik tahun 2025. Udah, gitu aja. Tulis nomor WhatsApp nanti biar bisa diundang ke dalam grup. Pernah ikut atau enggak? Kalau tidak, berarti tidak. Kalau misalkan udah pernah kah tahun kemarin, berarti udah pernah. Nah, ini yang menarik ya. Beberapa dari dosen di depan ini adalah tim dosen pengajar di bulan Mei. Teman-teman lihat, teman-teman perhatikan di depan layar kalian. Adakah dosen dari institusi teman-teman yang mengajar di lembaganya MCU ya. Di sini ada dari Jogja, terus ada dari Jawa Timur, ada dari Lampung. Saya sebutin nama kotanya aja. Ada dari Bengkulu, ada dari Jogja lagi, ada dari Kediri, ada dari Bali ya. Terus dari mana lagi nih banyak pokoknya. Dari Batam juga ada, dari Jakarta juga ada, dari Medan juga ada. Nah, ya, silakan difoto, di screenshot. Saya hitung 1 sampai 5, nanti teman-teman biar bisa tahu, biar bisa dilihat. Siapa tahu ada yang dari asal kampus kalian, tapi kalian lupa gitu. Oh, ini dosen saya bukannya gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang selanjutnya, informasi berikutnya adalah ini untuk keterangan biaya serta fasilitasnya. Oke? Saya sampaikan saat ini, nanti teman-teman boleh bertanya di akhir sesi. Yang penting di kolom chat itu linknya disalin aja dulu. Anggap, ini untuk biayanya terakhir di tanggal 5 Mei. Berarti terakhir itu di hari Senin. Malamnya kita udah mulai. Gimana tuh Kak caranya? Teman-teman bisa lihat di depan, biayanya itu bervariasi. Ada 3 kelas. Kalau misalkan ikut, Kak saya mau ikut reguler aja deh. Nih ada 12 kali. Kok beda Kak sama yang eksklusif? Iya, tentunya beda. Kalau ini nanti teman-teman hanya bertemu sekitar 2 minggu aja. Tapi kalau misalkan ikut kelas yang eksklusif sama kelas akselerasi, itu nanti kita ketemunya di 1 bulan full. Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Ya. Satu pertemuan kita akan membahas 6 soal. 6 soal dikali 20 aja, tinggal dihitung. Berarti 120 bang soal. Kak, PowerPoint-nya dikasih nggak? Dikasih. Kak, rekamannya dikirim nggak? Dikirim. Mau PowerPoint-nya nanti di print, silakan. Mau dikumpulin juga boleh, terserah. Yang penting apa? Di setiap akhir sesi, setiap akhir bulan, kami akan memberikan 1 kali tryout. 1 kali 180. Jadi nanti berbentuk CBT. Biar teman-teman nggak ada alasan, saya nggak bisa pakai CBT, Kak. Nanti saya UKOM nggak ngerti pakai komputer tuh nggak ada alasan. Ini udah dilatih dari sekarang, dari MCU. Yang membedakan hanya tryout-nya aja. Di sini kelas akselerasi ada tryout. Di sini kalau ada yang mau ikut kelas eksklusif, ini kita nggak ada tryout. Hanya ketemu aja setiap harinya sama dosen untuk membahas soal. Di sana akan banyak lagi diskusi-diskusi lainnya. Ya, ini untuk biayanya 129, 189, 219. Artinya apa? Teman-teman 1 kali pertemuan cuma 10.000. Hitungannya berarti yang ini tryout free. Ya, 180 soal. Kak saya ikut tryout kemarin, bayar 270. Kak saya kemarin ikut tryout bayar 250. Setelah selesai apa? Soalnya dikasih? Jarang. Ya, atau bahkan enggak. Enggak bakalan dikasih. Kan teman-teman dituntut untuk belajar soal, tapi kalian kalau ikut di luar sana kadang ya jarang dapat soal. Tapi kalau di sini ya teman-teman tinggal pikirkan kembali untuk mengumpulkan soal gimana caranya, ikut bimbingannya MCU. Nanti teman-teman langsung dipotong
20.000. Kak, saya ikut 219. Dipotong 20.000. Berarti saya harus bayar berapa? Tinggal bayar 199. Ya, itu teman-teman. Langsung potong 20.000. Ini ada potongannya lagi loh. Nah, berarti langsung dipotong lagi. Tuh kalau ada yang mau ikut ya. Jadi nanti teman-teman sendiri yang menentukan, ini hanya sekedar informasi tambahan dari saya. Kalau merasa ini bermanfaat gitu. Kak, kakak kelas saya pernah ikut, bisa membantu. Soalnya ada yang keluar atau apa segala macam. Intinya MCU nggak memberikan bocoran soal. Ini kembali lagi ke teman-teman. Semakin kalian sering ikut latihan pembahasan, semakin kalian terbiasa untuk nantinya bisa menghadapi uji kompetensi. Terlebih nanti teman-teman mau bilang, Kak, soal tryout nasional sama bimbel DMCU. Kak, UKOM soalnya keluar pada saat kita uji kompetensi, pada saat bimbel DMCU. Ya itu, ya udah rezeki masing-masing ya. Intinya MCU nggak memberikan bocoran soal, kita hanya membantu bergandeng tangan bersama-sama untuk belajar latihan soal-soal uji kompetensi. Itu teman-teman ya. Nanti di sini tinggal diklik, boleh melakukan pembayaran dari Bank BRI atau BCA. Mau kirim ke WhatsApp saya boleh, mau kirim ke WhatsAppnya Mas Luki boleh, Mas Gufron atau Mas Karim silakan. Ini kalau misalkan mau share nanti bukti pendaftaran dan juga pembayarannya ke WhatsApp saya. Ya, silakan. Di foto atau di screenshot. Ayo teman-teman, sebelum kita lanjut, saya tanya dulu, sudah di screenshot atau belum? Silakan. Untuk pertanyaan nanti ya, di akhir sesi, karena kegiatan kita belum selesai. Saya nyalain aja deh mikrofonnya. Oke, Kalbanita sudah. Boleh dinyalakan mikrofonnya juga. Sudah di screenshot ya. Sudah. Sudah, Kak. Oke, sip. Sementara terakhir pada malam hari ini itu sudah 1 minggu kelas kami buka, ada 200 pendaftar. Jadi sebelum hari Senin jangan lupa teman-teman disalin aja linknya. Yang ini silahkan di screenshot dulu, biar nanti boleh. Mau bareng-bareng boleh nggak Kak? Ngajak teman-teman yang lain silahkan. Kalau makin ngajak teman-teman yang lain, nanti teman-teman boleh. Misalnya, itu biasanya dari kami ada yang ikut 10 free 1 orang, jadi 11 orang gitu. 10-nya bayar, yang orang ke 11-nya itu gratis. Biasanya ada yang kayak gitu. Nanti dikonfirmasi aja ya. Oke, teman-teman, saya rasa sudah cukup. Sebelum kita lanjut, apakah suara saya masih didengarkan atau tidak? Masih. Masih, Pak. Oke, masih ya. Masih. Oke. Masih, Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Dan ini sudah ada 600 orang ya. Silakan nanti boleh di screenshot, di foto kegiatan kita malam hari ini, boleh di-share ke Instagramnya, di-upload ke story-nya. Tag @mcu.kompeten ya. Kita lanjut. Izin Bu Dokter, Valdi lanjut ke nomor soal yang keempat berarti ya. Oh, sorry, salah share. Sebentar. Masih Nah, pada penasaran nggak dengan soal? masih ya. Oke. Izin ini teman-teman dan juga Bu Dokter untuk soal yang berikutnya. Sip. Kalau begitu saya tutup ya kolom chatnya. Kita mulai 1 menit dari sekarang. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo dong dikirim di kolom chat untuk jawaban yang sudah dipilih oleh teman-teman. Sambil yang mau raise hand juga boleh.
Soalnya di sini di kolom chat ada Kak Ilmu Barok dengan opsi jawaban D. Oke, udah mulai satu jawaban, tapi juga masih ada yang lain, nggak apa-apa. Ada B, ada D, ada E. Tiga opsi jawaban keluar. Yang C sama A nggak ada. Oh, ada juga yang C. Oke, berarti tinggal yang A ya, yang nggak ada. Tapi biasanya nih kalau udah ada di dalam bimbel nih, udah mulai nyempit nih. Ada yang opsi jawabannya cuma tiga, ada yang cuma dua, bahkan satu jawaban. Tapi di Ada sini yang saya A, belum lihat. Mas. Ada yang jawab A juga. Oh, ada. Oke, Ada. siap. Kalau begitu, sebelum saya kembalikan kepada Bu Dokter, mungkin dari teman-teman peserta ada yang mau menyampaikan lagi, ya. Silakan. Ah, ini yang jawab pertama di kolom chat dari Kak El Mubarok. Selamat malam dari kampus mana, Kak? Selamat malam Kak dari kampus Universitas Indonesia. Oke, silakan. Ya, di sini saya tadi menjawab D dikarenakan saya melihat bahwasannya di sini pembukanya sudah lengkap, namun keduanya masih belum pecah dan tindakan untuk pertolongan persalinan kala dua menurut saya yaitu persalinan dengan meminta persalinan dan meminta ibu untuk mengejan bila ada his seperti itu. Oke, terima kasih Kak L. Kalau saya namanya Aldi, jadi Al L. Nah, dulnya mana nih? Saya bercanda. Ini kayaknya malam hari ini nih, ini saya baru dengar loh. Maksudnya banyak tadi ya, udah dua orang dari UI ini. Soalnya jarang banget dari teman-teman perawat di UI itu suka ikut tuh jarang. Oke, sekali lagi selamat malam Kak Apriliani dari kampus mana? Selamat malam dari Stika Sabta Bakti Bengkulu, Kak. Oke, Sabta Bakti. Silakan Kak Apriliani, apakah jawabannya sama atau ada yang mau ditambahkan? Boleh. Jawabannya itu B. Oke, Karena siap. di sini sudah dijelaskan pembukaannya lengkap, tetapi ketubannya belum pecah. Jadi melakukan pemecahan ketuban. Oke, Terima kasih. sip. Terima kasih tadi dari Bengkulu dan dari UI ya. Sudah saya turunkan tangannya. Izin kembalikan kepada Bu Dr. Yekti, kira-kira dari B sama D yang sudah disampaikan, yang mana nih Bu yang paling tepat? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Faldi. Ya, saya lihat jawabannya variatif banget dari A sampai dengan E. Artinya berarti pengecohnya berjalan nih, jebakannya berjalan nih. Iya, baik. Semuanya ya, nanti kalau mendapatkan soal seperti ini, tolong pahami betul-betul ya. Jadi lihat di situ ya, kasus itu masalahnya ada di mana ya dari kasus ini ya. Saya senang karena jawabannya sudah ada yang betul, yaitu jawabannya dengan melakukan pemecahan ketuban. Artinya berarti dari tadi menyimak apa yang Bu Yekti jelaskan, ya, bahwa kita akan memimpin mengejan manakala ya pembukaannya sudah lengkap dan ketubannya sudah pecah. Nah, ini permasalahannya adalah pasien ini dari kontraksinya sudah bagus ya, 4 kali dalam 10 menit, setiap kali kontraksi 45 detik. Sudah bagus ya. Sudah hampir optimal, optimalnya adalah 5 kali dalam 10 menit, kurang lebih 50 detik ya. Sebentar lagi nih kalau ada kontraksi-kontraksi lagi nanti pasti akan optimal. Artinya berarti dari masalah kontraksi tidak ada masalah ya. Porsionya bahkan sudah tipis dan sudah tidak teraba lagi. Pembukaannya sudah lengkap, ketubannya masih positif. Di sini permasalahannya. Ubun-ubunnya sudah betul, ubun-ubun kecil kiri depan, UU kaki dep, ya. Kemudian kepala sudah turun Hodge 4, sudah di dasar panggul, bahkan kepalanya sudah mintip-mintip, rambutnya sudah kelihatan gitu, tapi masih terbungkus oleh selaput ketuban. Mohon maaf ya, ini sudah selaput ketubannya yang membungkus rambutnya, masih kelihatan selaputnya ya. Nah, perawat sudah menemukan andalnya tanda-tanda kala dua. Apa tanda-tanda kala dua? Ini harus tahu loh ya semuanya. Tahu nggak lagunya APN, lagunya asuhan persalinan normal ya. Tanda-tanda kala dua. Kalau ibu itu sudah menunjukkan tanda-tanda kala dua seperti ini, artinya ini sebentar lagi akan persalinan. Harus kita buang semua yang mengganggu persalinan. Salah satunya adalah ketubannya yang belum pecah, maka harus kita lakukan pemecahan ketuban ya. Tanda-tanda kala dua tahu ini teman-teman Dorantegnus perjol vulca tahu nggak singkatannya apa? Coba saya nyalakan mikrofonnya aja, Bu. Ya, coba ada yang tahu nggak? Udah diajarin belum sama dosen-dosennya? Ini ada lagunya loh, tanda-tanda kala dua, Dorantegnus perjol vulca.
Terus lanjutannya, Doran apa artinya? Teknos apa Tahu artinya? sih, tahu. Perjel apa artinya? Vulka apa artinya? Doron. Ya, oke, Doron. betul ya, Adanya doron Doran. untuk beneran. Dorongan beneran. Terus tekanan Kanan pada anus. Tekanan perjel pada anus. Perineum menonjol. menonjol, vulva Vulva membuka. ya. Oke, semuanya sudah tahu. Itu adalah tanda-tanda kala dua. Lagu wajib kita penolong persalinan harus tahu itu. Ya, Mas Faldi jadi tahu nih, ada tak lagu wajibnya pertolongan persalinan ya. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Ya. Oke, kunci jawabannya adalah B, betul, yaitu amniotomi ya. Data fokusnya tinggi fundus 33 sudah masuk tinggal masuknya 1/5 berarti sudah hampir keluar ya di dasar panggul HOT 4 ya. DCC-nya 140 ya, kontraksi 4 kali dalam 10 menit 45 detik ya. Porsionya sudah tidak teraba, pembukaannya lengkap tapi ketuban masih positif. Ubun-ubun kecil kiri depan, kepala turun HOT 4. Perawat menemukan sudah ada tanda-tanda Doran, Teknus, Perjol, Vulka. Harusnya sudah segera jebrol ini, tapi karena ketubannya belum pecah, akhirnya tidak bisa. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah amniotomi, pemecahan ketuban secara buatan, yaitu seperti kita mau VT, ya satu tangan masuk, satu tangannya masuk, setengah koker kita masukkan di sela-sela jari, kita sampai ketemu ketubannya, kita kait ya. Kita keluarkan, kita lebarkan dengan tangan, kita lihat ketubannya akan pioh, akan keluar ya. Amniotomi bisa dilakukan selama persalinan untuk mempercepat proses persalinan. Amniotomi bisa dilakukan saat kantong ketuban belum pecah secara alami dan biasanya pada fase aktif persalinan dengan serviks yang sudah membuka dan kepala janin lengkap ya, dan kepala janin sudah masuk ke jalan lahir. Tadi kan sudah di HOT 4 ya, sudah di dasar panggul. Amniotomi bertujuan untuk merangsang dan mempercepat proses persalinan. Ingat yang harus dipastikan, sebelum melakukan amniotomi, kita harus memastikan pembukaan telah lengkap, tetapi selaput ketuban belum pecah. Dan ingat ya, janin posisinya harus betul-betul vertex kepala, bagian kepala belakang ya. Dan sudah engage atau sudah menancap. Ya, itu yang penting harus diperhatikan pada saat kita akan amniotomi. Lanjut Mas, masih ada lagi ya. Ibu tambahkan sedikit ya pembahasan tentang amniotomi. Next slide-nya. Baik, izin Ibu, maaf. Oke, nah kontraindikasinya seperti apa? Yaitu amniotomi boleh dilakukan jika kepala janin belum masuk ke panggul atau belum engage ya. Atau letaknya sungsang. Pada letak sungsang amniotomi juga tidak boleh dilakukan. Atau plasenta previa. Ya ini juga tidak boleh. Ini sangat membahayakan ibu dan janin ketika dilakukan amniotomi. Memang ada resiko dari amniotomi. Satu, ya karena kita pecah sendiri, ya kita memecahkan dengan kita yang memecahkan, bisa terjadi resiko infeksi kalau sampai ya kita tidak melakukan dengan teknik steril. Kemudian bisa terjadi perdarahan ya setelah melahirkan, terutama jika ibunya mengalami fase previa. Atau juga bisa terjadi lilitan tali pusat, ya bisa juga ada gawat janin. Jika amniotomi tidak berhasil atau komplikasi, ya bisa terjadi gawat janin. Kemudian beberapa kasus amniotomi mungkin tidak bisa berhasil untuk melahirkan bayi, mempercepat persalinan sehingga ujung-ujungnya juga bisa terjadi EB. Ya. Itu Mas tambahan dari untuk amniotomi ya. Mudah-mudahan menambah nanti kalau ketemu soal ya sudah bisa memahami tentang amniotomi atau pemecahan. Amin. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter sudah membantu menjelaskan untuk nomor soal yang keempat. Kalau begitu teman-teman, last chance ya, kesempatan di nomor soal kelima. Karena tadi di soal nomor keempat ada yang bilang baru jebol ya, baru pecah telur. Baru benar satu berarti kan. Oke, kalau begitu, ini saya tutup kolom chatnya ya. Pahami, tolong benar-benar dilihat lagi kasusnya. Ini untuk nomor soal yang kelima. Kita mulai 1 menit dari sekarang.
Jangan lupa teman-teman yang mendokumentasikan kegiatan kita di malam hari ini, boleh nanti di-up di story-nya. Jangan lupa tag di @Instagram @mcu.kompeten ya. Silakan. Mas, kalau baru jebol satu berarti harus sering-sering latihan soal. Nah, harusnya seperti itu Ibu, karena uh, walaupun ya Bu ya, sepengetahuan Valdi, ini maaf ya teman-teman peserta sambil kita ganggu nih konsentrasinya. Untuk soal maternitas tuh kayaknya juga persenannya nggak terlalu banyak biasanya Bu ya, setiap tahun ya. Mungkin 7 sampai 10 soal gitu Bu, atau bagaimana Bu? Ya, sekitar itu 10-an soal. Hmm. Nah itu ya teman-teman, walaupun cuma sekitar 10 soal pun juga lumayan kalau teman-teman menguasai. Walaupun memang terbesarnya itu adalah komposisi di soal keperawatan medikal bedah. Jadi silahkan dipahami mumpung ini dijelaskan langsung dari pakarnya ya. Oke, kembali lagi ke topik. 5, 4, 3, 2, 1. Saya berharap untuk soal nomor yang kelima ini teman-teman Benar semua. betul semua. Walaupun kecil kemungkinan ya, karena pesertanya 600, jadi nggak mungkin satu jawaban. Oke. A, C, E ada, B, D Ah, ada, D. oke. Sama ya Bu ya, tetap semua opsi jawaban keluar. Belum Walaupun ada, B ada, udah ada B. Ya, ada ya semuanya. ada. Wah, beragam lagi nih. Oke deh, kalau begitu mungkin dari teman-teman di partisipan ya yang sudah hadir di dalam Zoom, ini terakhir yang mau menyampaikan nggak ada jawaban Vika ya. Ah, itu kepleset kayaknya tuh jarinya. Yang mau menyampaikan kenapa kenapa C ya, silakan. Terakhir, sebelum nanti saya kembalikan kepada Bu Dr. Rektining Tiastuti untuk menjelaskan. Kak Yogi aktif sekali. Mantap. Ya, silakan Kak Yogi. Baik, terima kasih. Apakah kedengaran? Terdengar, jangan jelas. Silakan. Izin untuk menjawab yang kedua kalinya, saya akan berusaha lebih baik lagi. Di sini dengan soal tanda apakah yang tidak dapat digunakan perawat untuk memastikan bahwa plasenta sudah lepas dari tempat melekatnya. Di sini saya menjawab yaitu uterus teraba keras dengan alasan yaitu ketika tanda-tanda plasenta sudah keluar yaitu adanya perubahan bentuk uterus, yaitu uterus akan terasa lebih keras dan bentuknya lebih padat, lebih bulat setelah plasenta keluar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak Yogi. Nah, yang seperti ini nih sebenarnya yang saya suka karena sering nyampein sering apa. Jadi kalau udah ketemu kasus yang sama, nantinya udah tahu gitu. Ketimbang teman-teman yang diam-diam aja, walaupun sama-sama belajar sih, cuman ya nggak apa-apa ya. Oke, berarti saya anggap tidak ada lagi selain Kak Yogi yang mau menyampaikan. Kalau begitu, Valdi izin memberikan kepada Bu Dokter. Kira-kira tanggapannya bagaimana Ibu? Silakan. Ya, baik Mas Faldi. Ya, ini soal yang terakhir. Ya, sama masih ada jebakan lagi. Ya, oke, sehingga pilihan jawabannya juga masih beragam dari A sampai dengan E. Senang begitu kalau melihat jawaban ada yang beragam kayak gini. Artinya berarti soalnya benar-benar bisa mengecoh ya, dan bisa mengukur mana yang benar-benar memahami dan yang tidak memahami. Oke. Eh, Teman-teman tolong pahami benar ya bahwa pada saat setelah persalinan bayi akan masuk dari kala 2 akan masuk ke kala 3 persalinan, yaitu untuk melahirkan plasenta. Ada 2 proses utama di sana yang terjadi, yaitu proses pelepasan plasenta dari tempat melekatnya dan proses pelahiran plasenta. Ini 2 proses yang berbeda, tolong dipahami ya. Nah, untuk itu sebelum ketika plasenta itu belum lepas ya, belum boleh dilahirkan. Maka kita harus tahu tanda-tanda lepasnya plasenta. Kapan plasenta itu sudah lepas akan memberikan beberapa tanda itu yang harus kita pahami ya. Maka dari sini bayinya sudah lahir ya. Tali pusarnya sudah dipotong, bayinya sudah dibungkus, dibersihkan dengan kain hangat. Perawat akan segera melahirkan plasenta ya.
tanda apakah yang tidak dapat, kata kuncinya. Berarti tanda yang salah dari plasenta sudah lepas. Ingat ya, tadi Ibu bilang ada pelepasan, kita tidak akan pernah boleh melahirkan, menarik tali pusat untuk melahirkan plasenta sebelum kita memastikan bahwa plasenta itu sudah lepas dari tempat melekatnya. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah memeriksa tanda-tanda lepasnya plasenta. Apa itu tanda-tanda lepasnya plasenta? Sehingga nanti bisa kita pilih yang manakah yang salah, yang bukan tanda lepasnya plasenta. Oke. Pilihan jawabannya yang betul adalah B. Kita lihat jawaban yang benar adalah B ya. Kata kuncinya itu kebalik kalimatnya yang B itu ya. Tali pusat sudah dipotong, bayi sudah dibungkus, perawat akan segera melahirkan plasenta. Kata kuncinya tanda yang tidak dapat digunakan. Artinya bukan nggak benar tanda itu ya. Pembahasannya tanda-tanda lepasnya plasenta pada kala 3 persalinan adalah 1. Keluarnya pendarahan sekonyong-konyong, sembulan darah dari vagina. Tali pusat memanjang, fundus uteri globuler. Berarti perubahannya bukan dari globuler menjadi diskoid, bukan dari bulat menjadi lonjong atau segitiga, diskoid segitiga, tetapi justru ya dia dari diskoid menjadi globular atau membulat. Globe, ingat ya, globe itu kan bulat. Globular itu bulat. Sehingga harusnya fundus rahimnya itu membulat ya. Tinggi fundus terinya naik sedikit, perut teraba keras karena ada kontraksi dan dari kontraksi itu ibunya akan mengeluh nyeri atau mules. Dari mana keluarnya semburan darah dari vagina? Setelah bayi lahir, rahim akan berkontraksi. Jadi ya rahim itu berkontraksi, kontraksi inilah yang akan menyebabkan terjadinya perdarahan dari vagina yang merupakan tanda awal pemisahan plasenta. Jadi plasenta itu kan nempel ya. Dia akan lepas. Begitu lepas di sini ada fili-fili choriales karena kita tahu plasentanya ada isinya pembuluh darah kecil-kecil yang akan membawa sari-sari makanan dan oksigen ke bayi. Ini nempel, begitu nempel ini lepas maka akan ada pembuluh-pembuluh darah fili-fili choriales yang terputus. Disinilah yang akan mengeluarkan darah. Maka kenapa tanda pertamanya adalah adanya keluarnya darah yang cukup banyak atau perdarahan sekonyong-konyong, semburan perdarahan sekonyong-konyong. Ya, ini tandanya bahwa plasenta sudah mulai memisah dari tempat dia menempelnya. Next, Mas. Masih ada penjelasan berikutnya. Oke, kemudian tali pusat memanjang, iya pasti karena dia terlepas, otomatis tali pusatnya akan menjulur keluar. Ya. Kemudian fundus uteri pada saat diraba itu akan naik ya. Jadi rahim yang tadinya berbentuk lonjong diskoid akan berubah menjadi globular saat diraba ya. Kemudian rasa nyeri di perut karena adanya kontraksi ya. Kemudian juga kenaikan fundus rahim ya karena ada isi dari plasenta yang terlepas tadi. Begitu teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan dari kala 2 ada soalnya, tadi dari kehamilan ada 1, ya kemudian dari kala 3 juga ada soalnya. Ketemu lagi dengan Ibu mungkin nanti di persalinan dengan patograf dan juga dengan bayi baru lahir. Oke, mudah-mudahan 5 soal ini menantang ya. Artinya apa? Kalau tadi masih banyak yang belum benar ya artinya berarti masih harus banyak belajar soal kembali dan belajar teori tentunya, tidak hanya cukup dengan soal. Mantap. Aldi. Terima kasih banyak Bu Dr. Rektinenta Stuti ya yang sudah membantu menyampaikan 5 soal yang tadi kepada teman-teman. Oke, sebelum kita tutup kegiatannya, teman-teman jangan lupa boleh kegiatan malam hari ini di foto, di screenshot, jangan lupa di tag di Instagramnya @mcu.kompeten dan kesempatan selanjutnya adalah banyak diskusi ataupun pertanyaan yang boleh disampaikan pada saat kita bertemu di kegiatan bimbingan MCU. Gimana cara ikutnya? Nanti kita kasih linknya. Bagi yang mau bertanya di akhir sesi sebelum setelah nanti Ibu Dokter meninggalkan Zoom ini, baru kita adakan tanya jawab ya. Bu Dokter, Valdi izin ya kita foto dokumentasi bareng di screenshot. Boleh. Ya, teman-teman yang mau nyalain kameranya boleh.
Nanti dokumentasi ini juga boleh di-up di Instagramnya teman-teman, di tag jangan lupa @mcu.kompeten. Link absensi apakah ada tim MCU manajer? Ada ya? Iya, nanti link absensi juga berarti dikirim ya. Jadi jangan keluar dulu, biar nanti teman-teman boleh isi. Oke, eh udah nih ya layar terdepan, teman-teman sudah nyalain kamera, berarti saya dokumentasikan, saya hitung mundur 3, 2, 1, teman-teman boleh pakai gayanya MCU seperti ini, boleh gaya bebas. Oke. Layar yang pertama, 3, 2, 1. Oke, layar pertama sudah, saya lihat layar berikutnya apakah ada yang menyalakan atau tidak. Sebentar, teman-teman. Oke, nampaknya layar yang kedua juga masih ada ya. Jadi silahkan saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Sip. Kayaknya 2 layar aja ya. Kalau semuanya nih banyak banget nih kayaknya saya lihat nih. Oh enggak, benar pas 2 layar. Baik, Bu Dokter, closing statement yang ingin disampaikan kepada peserta Zoom latihan soal uji kompetensi di malam hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bu Dokter. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Fardi. Ya, teman-teman, ucapan saya terakhir adalah ya soal-soal tadi memang soal-soal yang kebetulan ya saya buat sendiri dan memang saya ingin melihat ya di awal ini seberapa pemahaman dari teman-teman semua. Ya, artinya kalau memang soal itu dirasa, tadi ada yang berkomentar ya. Soalnya memang menjebak soal yang bagus memang harus bisa menilai mana yang memahami dan mana yang tidak memahami. Dan ingat ya bahwa nanti soal Ukomnas itu akan beragam dari tingkat kesulitannya juga akan beragam dari ada yang mudah, ada yang sedang dan ada yang sulit ya. Nah, oleh karena itu dari ada yang analisis biasa dan juga ada yang perlu analisis mendalam ya. Yang sering membuat salah memilih adalah ketika analisisnya harus teliti, cermat dan mendalam. Hati-hati kalau seperti itu, baca kembali soalnya, kasih tanda ya, kasih tanda di sebelah manakah data-data yang maladaptif, data-data yang salah. Karena biasanya disitulah ya yang membuat jebakannya. Oleh karena itu, di terakhir ini ya silahkan perbanyak latihan soal, perbanyak bertemu dengan para dosen yang memang dia terbiasa untuk membuat soal Ukomnas ya, sehingga nanti betul-betul yang diberikan adalah betul-betul soal yang berkualitas ya, sehingga sudah terbiasa mengerjakan dengan soal-soal yang berkualitas. Nanti paling hanya angka-angkanya yang dirubah dan sebagainya, tapi pola pikirnya, pola soalnya sudah bisa dipahami. Itu Mas Faldi, tetap semangat, insya Allah semuanya bismillah kompeten. Amin. Mohon izin Bu Dokter dan juga teman-teman, saya nyalakan mikrofonnya. Saya hitung 3, 2, 1. Teman-teman jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita di malam hari ini. Silakan 3, 2, 1. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Ibu. Bermanfaat ilmunya ya Bu. Terima kasih Ibu. Amin. Ketemu di Terima kasih, periode Bu. berikutnya ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu banyak jebakan Batman. Dari UMP Bu, dari UMP Bu. Terima kasih. Oke. Saya mute semua ya. Oke, jadi itu Bu Dokter. Terima kasih banyak. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat dan sampai bertemu di kesempatan di lain waktu. Silakan Bu Dokter. Ya, saya izin live ya Mas Faldi. Terima Siap, kasih Ibu. semuanya. Semangat semuanya. Sama-sama. Oke, ya itu ya teman-teman di narasumber kita pada malam hari ini di bulan Mei ya. Jadi untuk yang tadi bertanya untuk link absen sudah dikirimkan di kolom chat. Jangan beralasan link sertifikat nggak dikirim Kak. Saya udah hadir segala macam, tapi ternyata tidak diisi link presensinya. Silakan link presensinya diisi dulu. Ya, sambil diisi yang mau bertanya terkait bimbingan boleh atau ada sesuatu yang boleh dikonfirmasi selagi nanti saya bisa bantu jawab, saya akan bantu. Silahkan
Per malam hari ini, apakah sudah menyentuh angka 300, Mas Luki, untuk pendaftar? Karena tadi saya sampaikan ya, pada saat saya menginformasikan, sebelum webinar dan saya sampaikan informasinya, itu baru ada 200 sekian. Sekian 219 atau berapa? Sedikit lagi, Mas Faldi. Sedikit lagi. Oke, berarti buat teman-teman yang mau ikut, ini sudah hari Sabtu, nanti hari Minggu besok, hari Senin itu terakhir pembayaran. Ya, saya informasikan kembali lagi kepada teman-teman peserta Zoom pada malam hari ini yang mau ikut bimbingannya. Ini kita mulai di hari Senin tanggal 5 Mei ya. Kalau teman-teman ada melihat ini ada dua harga atas dan bawah, harga promo dan harga normal. Teman-teman, kakak, semuanya boleh ambil yang harga promo. Misal ikut kelas akselerasi berarti 219. Kalau misalkan kelas eksklusif berarti 189. Kalau ikut yang kelas reguler berarti 129. Dan nanti kalau ada ikut kelas yang teman-teman klik, itu langsung dipotong aja 20.000. Berarti double potongan. Ya, sebelum hari Senin di malam hari kita mulai kegiatannya, yang melakukan pembayaran transfer itu langsung dipotong dari keterangan yang tersedia di sini ya. Ini transfer yang harga 129, sebentar. Ada harga 129, 189, dan juga harga yang 219. Jadi kalau misalkan mau ikut langsung dipotong aja 20.000. Oke, silakan kakak-kakak dan teman-teman. Apakah ada yang mau dikonfirmasi atau ditanya? Kita buka sesi tanya jawab. Permisi Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Kak siapa ini? KL. Oh ya, KL Ya, bagaimana? Silakan. permisi Kak. Di sini saya izin bertanya, berarti untuk pembayarannya, semisal saya ikut kelas akselerasi, itu berarti 199 ya Kak ya, berarti untuk transfernya. Betul. Jadi Oke, siap-siap. pas transfer langsung dipotong. Jangan sampai nanti transfernya udah terlanjur 219. Nah, terus bertanya untuk potongan gitu. Nanti kan kita refund lagi. Mending langsung dipotong aja. Dari 219 langsung 199. Seperti itu, KL. Oke, baik, baik. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman, kakak, bapak, ibu yang lain? Mohon Kak, izin Kak, mau mau tanya tanya. Kak. Oke. Kak Sri Rahaya dulu. Sebentar, Kak Iya, Arif. ya. Kak, saya pernah transfer itu sejumlah 219. Nah, Mhm. saya baru tahu kalau ada potongan itu. Mhm. Tidak sempat baca. Terus Mhm. gimana itu untuk 20.000-nya itu, Kak? Boleh dikonfirmasi. Misalnya Kak Sri Rahayu kirim bukti transfernya ke saya, berarti konfirmasi ke Iya, WA saya. Nanti biar iya, nanti siap. dibantu di refund. Seperti itu. Oh ya, ya. Terima kasih, Kak ya. Nanti Sama-sama. saya Oke. kasih. Silakan tadi Kak Arif. Ya, mohon izin Kak mau tanya. Tadi kan ada link absensi ya, saya belum isi linknya ini, di kolom chatnya sudah ditutup. Oke, saya kirim ulang ya Kak Arif. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Yang lain, teman-teman, Permisi Kak, izin tanya lagi. silakan Kak El. Semisal kita sudah melakukan transfer, lah itu nanti kita dimasukkan grup baru, grup WA baru atau gimana ya Pak? Betul, nanti kita masukkan ke grup WA yang baru. Jadi nanti Oh gitu. konfirmasi pembayarannya silakan dibantu dikirimkan sekalian ke nomor admin yang ada di depan layar ya, Kak. Oh berarti untuk informasi kegiatan tryout selanjutnya itu di grup WA baru ya Kak ya? Betul, di grup Oh yang siap, baru siap. karena ini udah berbeda dari kegiatan webinar seperti Oh, itu. oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu dan juga teman-teman silakan. Atau sekiranya sudah cukup? Sudah cukup ya? Su- sudah cukup? Pak Faldi, Iya, izin tanya dong. silakan Bu Dewi. Pak, ini pelaksanaannya jam seperti ini, jam 19, setiap Senin sampai Jumat. Iya, betul sekali. Jadi pelaksanaannya setiap jam 19.15 WIB. Oh gitu. Kalau Mm-mm. misalnya nih ya Pak, Mm-mm. kebetulan kan saya ini lagi ngambil lanjut profesi ya Pak, sambil bekerja. Mm-mm. Sedangkan kan pagi bekerja, siang malamnya kita lagi profesi di rumah sakit nih, kan pulangnya jam 20 ya Pak. Mm-mm. Gitu loh. Jadi kan nanti nggak fokus dong ya seperti itu.
Oke, untuk opsi berikutnya adalah beberapa dari teman-teman yang mungkin lagi lanjut profesi atau jaganya dapat shift malam atau misalkan eh, dengan apa namanya tidak fokus juga, itu biasanya ada yang memang sambilan. Jadi sambil praktik sambil ikut, walaupun tidak fokus, tapi kan kita kirim soft file dan juga pembahasan serta rekamannya. Jadi ada yang memang ya udah saya paksa aja untuk sambil praktek itu silahkan. Tapi kalau misalkan saya nggak ikut dulu itu juga nggak masalah sebenarnya. Jadi opsi dari Valdi adalah kalau misalkan mau ikut, tetap soft file dan juga rekaman akan dikirimkan agar apa? Biar nanti bisa dipelajari kembali. Jadi kalau misalkan Mas saya nanti ketinggalan ikut kelasnya, saya pas masuk Zoom ini dosennya udah membahas soal nomor 2 itu nggak masalah. Atau misalnya Mas saya izin hari Selasa saya nggak ikut Zoom dulu, itu juga nggak apa-apa. Karena tetap soal dan juga rekaman itu akan dikirim biar nanti bisa dipelajari lagi. Jadi seperti itu mungkin Bunda Dewi yang bisa Valdi Jadi sampaikan. jadi setiap selesai kita bimbel langsung Mhm. dikirim gitu ya Pak? Iya, Atau nanti seminggu sekali dikirimnya atau setiap hari kita habis bimbel? dikirimnya misalnya pertemuan hari Senin, dikirimnya itu hari Selasa. Pertemuan Iya. hari Selasa, dikirimnya hari Rabu gitu. Oh gitu. Nah, Berarti nggak seminggu gitu kan? Kita Senin sampai enggak, Jumat gitu ya. Jadi tetap nggak semuanya. dikirimin Sabtu gitu. Jadi misalnya Ya, Senin berarti kirimnya Selasa gitu ya Pak? iya. Jadi langsung Oke, oke. semuanya dikirim di hari tersebut, di satu hari setelah selesai. Oh gitu. Nanti kirimnya lewat yang di grup WA itu atau ke email? Dikirimnya itu di grup yang nanti akan kita undang. Misalkan udah melakukan pembayaran, kita undang ke grup khususnya. Nanti di sana informasi link Zoom sama soft file-nya akan dikirim di grup WA tersebut. Oh gitu. Baik Pak. Makasih ya Iya, Pak Faldi. sama-sama Kak Dewi. Oke teman-teman ada yang bilang linknya kirim ke grup aja. Nanti dikirim ya sama Mas Lucky ke grup. Oke, saya rasa berarti ini sudah cukup ya teman-teman untuk semua pertanyaannya. Yang bertanya link bimbel sudah ada di kolom chat, yang bertanya link presensi sudah ada di kolom chat. Untuk konfirmasi pembayaran, ini ada nomor saya, nomor Mas Adi, Mas Lucky, Mas Gufron, atau Mas Karim. Jadi silahkan disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kalau begitu, mohon izin kakak-kakak, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya pamit. Tetap semangat meskipun tidak punya penyemangat, tetap berjuang meskipun teman-teman tidak punya ayang.